Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ya, hari ini kita masuk pada muatan matematika ya, tentang materi pembulatan dan penaksiran bilangan. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang pembulatan dan penafsiran pecahan. Nah, ini sama anak-anak ya. Ini tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Ya anak-anak, di sini kita masuk pada pembulatan bilang dulu ya. Nah, pembulatan bilangan itu dilakukan untuk apa ya? Untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Nah, pembulatan bilangan itu dapat dilakukan ke puluhan terdekat ya, satuan terdekat, dan juga ribuan terdekat. Nah, ada beberapa langkah dalam pembulatan ke puluhan terdekat anak-anak. Langkahnya apa saja ya? Yang pertama, kalian harus memperhatikan dulu angka pada tempat satuan ya. Terus yang kedua, jika angka satuan itu kurang dari 5, maka bulatkanlah ke bawah. Yang ketiga, jika angka satuan itu lebih dari atau sama dengan 5, itu dibulatkan ke atas. Nah, sebagai contoh ini anak-anak ya. Di sini ada soal bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Nah, anak-anak harus paham dulu 32. 3 ini adalah puluhan, 2 ini adalah satuan. Jadi, ini yang mau dibulatkan adalah ke puluhan terdekat, puluhannya anak-anak ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Nah, bilangan 32 itu memiliki angka satuannya berapa? 2. Nah, angka satuan ini di bawah daripada 5 ya, sesuai dengan langkah ini ya. Kita harus melihat pada angka satuannya. Nah, jika angka satuan kurang dari 5, ini angka satuannya kurang dari 5, maka pembulatannya itu ke bawah anak-anak. Jadi pembulatannya itu menjadi 30. 32 ini dibulatkan ke bawah menjadi 30 ya. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau di sini ada soal, misalnya bulatkan bilangan 36 ke puluhan terdekat ya, ke puluhan terdekat. Kita harus lihat satuannya. 3 ini puluhan, 6 ini satuan. Nah, 6 ini nilainya lebih dari atau sama dengan 5. Ini lebih dari 5 ya anak-anak. 6 ini lebih dari 5. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di sini. Nah, jika satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas ya. 6 ini lebih daripada 5. Jadi puluhannya harus dibulatkan ke atas. 36 ini menjadi 40 ya. Jadi kalau satuannya lebih dari 5 anak-anak ya, lebih dari 5, kita harus bulatkan ke atas. Jadi yang di depan ini kita tambah plus 1 anak-anak. Jadi 40 ya. Bisa dipahami ya. Nah, pembulatan itu juga anak-anak bisa dilakukan dengan menggunakan garis bilangan ya. Seperti ini anak-anak. Ya, seperti ini. Nah, kalian bisa menulis. Misalnya di sini ada soal sama seperti ini anak-anak ya. Bilangan 32 ya, bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Garis bilangan, kita buat garis bilangan. Di sini ada kelipatan 2 anak-anak ya. 30, 32, 34, 36, 38 ke sampai dengan 40. Nah, kita lihat anak-anak di garis bilangan ini. 32 bulatkan ke puluhan terdekat. 32 ini lebih dekat ke arah 30 atau ke 40? Lebih dekat ke 30 ya. Jadi pembulatannya adalah ke bawah ya. Menjadi 32 ini menjadi 30 ya. Nah, jika anak-anak soalnya bulatkan bilangan 36 ke puluhan terdekat. Nah, kita harus lihat anak-anak ya. Di sini di garis bilangan. Di sini ada bilangan 36 ya. Ke sini 40, mundur ke sini 30. Kita harus lihat 36 ini lebih dekat ke 40 atau ke 30? 36 lebih dekat ke
40. Artinya 36 ini dibulatkan ke atas anak-anak menjadi 40. Nah, ini 40 ini adalah puluhan terdekat ya. Puluhan terdekat dari 36 ini anak-anak ya. Bisa difahami ya, Nak? Nah, sama seperti pembulatan ratusan terdekat ini anak-anak. Nah, tapi ada langkah-langkahnya lagi. Di sini yang pertama langkah-langkahnya untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Yang pertama adalah kalian harus memperhatikan angka pada tempat puluhan ya. Kalau pada puluhan tadi kalian melihat tempat angka satuannya, nah di ratusan ini kalian harus melihat angka pada tempat puluhan ya. Terus yang kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah ya. Yang ketiga, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, ini ada contoh anak-anak. Di sini contohnya adalah bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. 1 ini adalah ratusan, 7 adalah puluhan, 8 adalah satuan. Nah, kalau kita disuruh membulatkan ke ratusan terdekat, artinya yang kita lihat adalah puluhannya ya. Yang kita lihat adalah ini anak-anak 7. Di sini 7, angka 7 ini lebih daripada 5. Jadi pembulatannya adalah ke atas anak-anak ya, menjadi 200 ya. Bagaimana kalau angka puluhannya ini di bawah daripada 5? Misalnya 146 ya. Misalnya bulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Bilangan ini anak-anak disuruh membulatkan ke ratusan terdekat. Ini ratusan, ini puluhan, ini adalah satuan. Nah, kita disuruh membulatkan ke ratusan terdekat. Jadi harus kita lihat apa? Puluhannya anak-anak ya. Ini adalah ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kita harus lihat puluhannya. 4 ini di bawah daripada 5. Jadi pembulatannya adalah ke bawah ya. Jadi 146 ini pembulatannya menjadi 100. Nah, seperti itu anak-anak. Sama kalau kita menggunakan garis bilangan anak-anak ya. Nah, seperti ini. Di sini ada satu garis bilangan, ada bilangan 100 sampai dengan 200. Nah, pada soal ini 178. Di sini ada 100 ya, ratusan terdekat. Yang mana yang harus kita pilih? Yang dekat dengan 178 ya. Di sini angka 100, di sini angka 178, di sini angka 200. 178 ini lebih dekat ke angka 200. Artinya pembulatan dari 178 ini dibulatkan menjadi 200. Nah, seperti itu anak-anak. Bisa difahami ya untuk materi pembulatan ini ya. Nah, kita lanjut pada materi menaksir hasil operasi hitung anak-anak ya. Nah, menaksir hasil operasi hitung itu artinya apa? Artinya adalah memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya ya. Nah, penaksiran ke puluhan terdekat itu setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, hasilnya baru dijumlah, dikurang, dikali atau juga dibagi sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Nah, untuk penaksiran ke ratusan terdekat, nah setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat. Hasilnya baru dijumlah, dikurang, dikali ataupun dibagi ya sesuai dengan operasi hitung yang telah diberikan juga. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Ada soal tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat ya. Kalau disuruh menaksirkan hasil operasi hitung ke puluhan terdekat ya. Jadi ini puluhan, 8 adalah satuan. Jadi kalau kita disuruh menaksirkan yang puluhan, artinya kita harus melihat yang
satuan. 8 ini lebih daripada 5, artinya pembulatannya ke atas anak-anak ya. Jadi 28 ini menjadi 30. Terus yang 54 ini anak-anak. 5 adalah puluhan, 4 adalah satuan ya. Jadi yang harus kita lihat adalah satuannya. 4 adalah di bawah daripada 5. Jadi pembulatannya adalah ke bawah ya. Jadi 28 ini sama dengan 30 ya. 54 ini dibulatkan menjadi 50. Jadi kita tambah anak-anak. Jadi hasil penaksirannya 30 ditambah 50 hasilnya adalah 80 ya. Bisa difahami ya. Nah, ini untuk yang ratusan anak-anak ya. Di sini ada soal untuk menaksirkan hasil operasi hitung. Di sini ada ratusan, 122. Kalau kita disuruh menaksirkan ke ratusan terdekat ya, artinya kita harus melihat puluhannya ya. Di sini ada 2. 2 ini di bawah daripada 5. Artinya pembulatannya adalah ke bawah. Jadi 122 dibulatkan menjadi 120. Nah, terus di sini ada angka 68 ya. 68. 6 ini adalah puluhan, 8 ini adalah satuan. Jadi kita harus melihat satuannya anak-anak ya. 8 ini lebih daripada 5, artinya pembulatannya adalah ke atas. Jadi 68 ini dibulatkan menjadi 70 ya. Jadi hasil pembulatan dari 122 ini menjadi 120, 68 ini menjadi 70. Di sini dikurang anak-anak ya. Jadi 100 perintahnya dikurang. Jadi 120 dikurang 70 hasilnya adalah 50. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Jadi kita taksirkan kalau misalnya diminta suruh menaksirkan atau membulatkan bilangan ratusan, kita harus melihat puluhannya. Tapi kalau disuruh membulatkan atau menafsirkan bilangan ke puluhan, kita harus melihat satuannya, apakah di bawah daripada 5 atau lebih ataupun sama dengan 5, berarti pembulatannya adalah ke atas. Kalau kurang daripada 5 berarti pembulatannya ke bawah ya. Bisa difahami ya nah untuk materi pembulatan dan penafsiran bilangan.